adanya rencana pemerintah akan merumahkan ratusan honorer di lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Utara menjadi pembicaraan yang santer terdengar di kalangan masyarakat Lombok Utara. Namun hal tersebut bukan sebagai isapan jempol semata, karena sudah ada beberapa honorer yang sudah dinonaktifkan sejak beberapa hari lalu. Namun secara umum, ratusan pegawai honorer tersebut akan terlihat per 1 Januari mendatang. Menanggapi hal tersebut, Kardi selaku DPRD dari Partai Demokrat Lombok Utara mendapat banyak pengaduan atau banyak mendengarkan terkait dengan hal tersebut. Namun menurut Kardi, pada pembahasan di tingkat Banggar beberapa waktu lalu, pemerintah sudah menyepakati tidak akan melakukan pengurangan apalagi merumahkan. Karena DPRD dalam hal itu, Banggar telah menyepakati beberapa alternatif, salah satunya adalah pengurangan honor atau para honorer. Namun dengan adanya kabar ratusan tenaga honorer akan dirumahkan, maka eksekutif tidak konsekuen dengan hasil kesepakatan dengan anggota Banggar di Hotel Jiva Kluwi beberapa waktu lalu. Kaitan dengan isu-isu yang kita dengar, karena ada surat edaran yang disebarkan oleh pemerintah, kaitan dengan pengurangan tenaga honorer. Secara internal kami fraksi Demokrat ya di lembaga DPRD ini tentu ingin berharap kepada Pemda, terutama APD, kita sudah sepakat di pembahasan anggaran di Jiva Kluwi, bahkan sudah kita paripurnakan tuh. Jadi tidak ada kata pengurangan tenaga honorer, tidak ada kata-kata merumahkan tenaga honorer. Yang ada itu kita menetapkan tenaga honorer. Kedua, tenaga honorer yang kita tetapkan itu untuk menyikapi kekurangan anggaran, maka honornya yang kita rasionalisasi. Makanya ada alternatif dari TAPD itu, yang 12 bulan itu honornya bisa saja tetap, lalu bulannya yang dikurangi. Bisa saja 9 bulan dari 12 bulan itu. Alternatif yang lain yang disampaikan oleh TAPD adalah merasionalisasi nominal honornya. Jumlah tenaga honorer yang tetap itu, yang kita sepakati itu, misalnya honornya 1,5 dikurangi menjadi 1 juta. Nah ini yang menjadi kesepakatan kita di pembahasan anggaran di Jiva Kluwi, bahkan kita sudah paripurnakan. Nah terkait dengan isu ini tentu akan menjadi efek yang kurang baik lah kepada anak-anak kita, adik-adik kita yang honor ini. Sementara itu, Zainuddin, anggota DPR yang lain juga mengatakan bahwa perumahan tenaga honorer merupakan keputusan yang kurang arif, karena banyak dari tenaga honorer tersebut sudah bekerja puluhan tahun dengan merumahkan mereka. Keputusan yang dirasa kurang bijaksana karena pengabdian mereka sudah besar terhadap Lombok Utara. Selain itu, keputusan untuk merumahkan sangat rancu dengan jumlah tenaga honorer yang bertambah 200 orang sejak beberapa bulan terakhir. Khawatiran kita di sini, terutama di DPR, karena kita sudah beberapa kali berbicara masalah ini. Karena kita lihat total honor dan kontrak itu sekitar 1.800 sekian. Tahu-tahu kemarin waktu kita rapat di Mina waktu itu, bahwa disampaikan oleh Bapak Da, termasuk hadir dia di sana TAPD itu, bahwa di atas 2000-an. Nah, yang kita kagetkan kok 2021 awal masih dia 1.800 sekian. Tahu-tahu kemarin waktu kita rapat di Mina itu kok bertambah dia sampai 200-an. Nah hal ini juga kita dari fraksi Demokrat ini bingung. Ada pengurangan, terus ada penambahan lagi. Nah yang kita sayangkan juga sama ini, teman-teman honor dan kontrak ini, ada yang mengabdi sampai belasan tahun ya. Nah itu yang kita rumahkan. Nah ini juga beban psikologis bagi mereka-mereka. Terus sekarang masuk yang baru. Nah jadi seakan-akan dia mulai dari nol lagi belajar, terutama di sini di sekretariat ini ya, sekretariat dewan. Kalaupun teman-teman kontrak yang sudah berpengalaman itu dirumahkan misalnya, terus sementara hari Senin, Selasa dan Rabu ada agenda rapat paripurna kita.
Nah, mereka-mereka yang akan mau dirumahkan ini nanti orang-orang yang sudah berpengalaman berapa tahun di sini. Jadi itu juga jadi penghambat kinerja daripada lembaga DPR ini. Untuk mengimbangi pemberitaan ini, tim Tanjung TV telah meminta kejelasan dari Sekda Lombok Utara, Anding Dwi Cahyadi, yang mengatakan melalui pesan WhatsApp bahwa evaluasi tenaga kontrak merupakan evaluasi kinerja. Bagi tenaga kontrak yang baik dan rajin akan dipertahankan. Sedangkan bagi tenaga kontrak yang malas dan tidak memiliki kinerja akan dievaluasi yang akan dilaksanakan oleh kepala OPD masing-masing. Dari Lombok Utara, Syananda Utama mengabarkan.